Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Silahkan menonton. Baik saudara-saudara sekalian, berita informasi terpanas kali ini berasal dari pemerintahan kita, yang dimana Badan Gizi Nasional menganggarkan anggaran-anggaran tidak masuk akal yang dinilai tidak memiliki manfaat dengan nilai yang sangat fantastis untuk program makan bergizi gratis. Hal ini menuai sorotan publik dikarenakan anggaran itu sangat fantastis dan tidak masuk akal, serta dipertanyakan nilai kemanfaatannya. Salah satu yang tidak masuk akal anggarannya adalah yang dianggarkan oleh BGN ini, sepasang kaos kaki senilai 100.000 satu pasangnya, terus mengimpor motor listrik ribuan jumlahnya yang konon katanya tidak diketahui oleh Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa. Dan akhir-akhir ini yang terbaru menganggarkan dana IT sebesar 1,2 triliun, dana Zoom sebesar 600 juta per bulan. BGN ini juga menganggarkan untuk sertifikasi, namun dicecar oleh DPR. Masih banyak anggaran-anggarannya yang tidak masuk akal. KPK juga menilai ada 8 peluang bahwasanya program MBG ini menjadi lahan korupsi, berpotensi menjadi lahan korupsi. Bagaimana berita selengkapnya, informasi selengkapnya, dimohonkan saudara-saudara sekalian menyimak berita berikut ini dengan seksama dan jangan skip. Terima kasih, silahkan menonton. Anggaran IT MBG 1,2 triliun untuk pemantauan real time katanya. Pemantauan untungnya ya. Untungnya berapa gitu ya. Aduh. Jujur aku capek mau bahas soal Badan Gizi Nasional karena nggak ada habis-habisnya bikin ulah. Pengadaan motor listrik nggak jelas. Beli kaos kaki harga 100.000 sepasang buat apa? Beli sikat dan semir sepatu nggak ada gunanya. Beli sendok garpu, piring, mangkok, itu peralatan dapur buat apa? Itu nggak ada gunanya. Buat anggaran, buang-buang anggaran aja. Lah ini lagi anggaran untuk IT. Itu untuk apa? Memangnya Badan Gizi Nasional ini Komdigi yang menangani IT? Enggak kan? Kayaknya hampir semua ditangani Badan Gizi Nasional deh. Besok ngadain apa lagi? Lingerie, popok, pampers, apa? Lipstick, gincu, apalagi? Skincare. Aduh, capek kalian aja lah yang maki-maki. Aku nggak ada daya upaya, nggak ada tenaga. Teman-teman, ini benar-benar kacau nih ya. Kalau kita bicara Badan Gizi Nasional, BGN ya, kadang-kadang ngeselin, nyebelin ya, dan memaksa otak kita tuh jungkir balik. Nih lagi-lagi nih Badan Gizi Nasional terkait dengan proyek makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis. Nih, ada rincian pengadaan pakaian dan aksesoris di tahun anggaran 2025. 1. Sepatu 153,47 miliar. 2. Kaos kaki 6,94 miliar rupiah. 3. Semir dan sikat sepatu 1,58 miliar rupiah. Handuk 3,77 miliar rupiah. 5. Pengadaan pakaian dinas 384,12 miliar rupiah. 6. Pengadaan tablet 508,5 miliar rupiah. 7. Pengadaan laptop nih 132,9 miliar rupiah. 8. IO, event organizer, ini 113 miliar rupiah. IO dibayar 113 miliar rupiah. Dan yang ke-9, seperti yang kita ketahui, 21.000 kendaraan roda 2 motor 1,2 triliun. Nah teman-teman, kira-kira pengadaan tadi itu ada kaitan nggak dengan peningkatan gizi bagi siswa-siswi kita? Ada kaitan enggak dengan upaya mencerdaskan, menyehatkan siswa-siswi penerima manfaat makan bergizi gratis? Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. BGN lagi.
Belum usai gaduh kaos kaki, Badan Gizi Nasional kini disorot karena anggaran rapat daring 5,7 miliar. Publik bertanya-tanya, paket internet apa yang digunakan sampai menghabiskan 5,7 miliar hanya untuk anggaran daring? Faktanya, Kepala BGN akhirnya buka suara, berdalih angka tersebut adalah akumulasi operasional digital untuk di ribuan titik koordinasi. Namun pertanyaannya, mengapa anggaran daring untuk lembaga pengelola gizi terasa jauh lebih mewah dibanding realisasi gizinya sendiri? Menurut kalian, apakah angka 5,7 miliar untuk anggaran daring adalah pengeluaran yang masuk akal bagi Badan Gizi Nasional? Tulis pendapat kalian di bawah. Kepala BGN minta anggaran lagi ke DPR untuk MBG, untuk sertifikasi dapur MBG. Dan ternyata Kepala BGN ini dicecar habis-habisan oleh anggota DPR. Dan saya setuju sekali dengan pendapat Bunda ini ya. Coba kita simak ya. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan gak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu Pak. Makanya tadi saya di depan bilang, ya, untuk melakukan kontrol itu Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi, ya. Yang akan memverifikasi itu adalah dinas kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya, makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan. Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya, di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Itu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih, anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, tapi akhirnya nggak jadi bagus. Mohon maaf Pak, jangan mohon maaf Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya, nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Saya kira itu saja. Mohon maaf nih, mungkin yang lain juga harus jemput bola, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan. Yang penting Pak, anggarannya harus betul-betul disiapin juga buat mereka Pak. Ya, karena yang namanya daerah, yang namanya otonomi daerah nggak punya anggaran Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kan Kepala BGN mau ngasih alasan langsung disekap oleh ibu ini ya, anggota DPR ini sangat bagus sekali ya menurut aku pendapatnya. Anggaran program makan bergizi gratis atau MBG naik tajam. Pertanyaannya, apakah pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional atau BGN, sudah menyiapkan sistem agar anggaran yang berasal dari pajak kita itu bakal aman dari praktik korupsi? Awalnya MBG itu dianggarkan sekitar 71 triliun rupiah di tahun 2025.
Tapi dalam waktu relatif cepat, angka itu naik drastis, jadi 171 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2026 ini, angkanya udah disebut-sebut tembus sekitar 300 triliun rupiah. Alasan lonjakan anggaran ini sih katanya karena pemerintah memang ngejar target besar. Dari sekitar 17,9 juta penerima jadi 82,9 juta orang. Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan, ucap Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran kami antisipasi menjadi 171 triliun rupiah lanjutnya. Masalahnya, kalau kita lihat realisasi di lapangan, anggaran besar ini belum sepenuhnya terserap optimal. Di awal tahun 2025, realisasinya bahkan baru ratusan miliar dengan penerima sekitar 2 juta orang. Artinya, ekspansi programnya masih bertahap, tapi anggarannya udah ngebut duluan. Di titik ini, mulai muncul pertanyaan, apakah sistemnya sudah siap menampung lonjakan sebesar itu? Nah, ini yang kemudian disorot sama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam kajiannya, KPK nemuin ada sekitar 8 potensi celah korupsi di dalam pelaksanaan program MBG ini. Harapannya, rekomendasi ini diikuti langkah perbaikan dengan dukungan KPK sesuai tugas pencegahan dan penindakan, ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo. 8 celah ini bukan hal kecil. Mulai dari regulasi yang belum matang yang bisa bikin multitafsir di lapangan, terus ada juga resiko konflik kepentingan, misalnya dalam penentuan mitra dapur atau vendor yang rawan titipan proyek. Belum lagi soal transparansi, data soal siapa vendor, berapa biaya per porsi, dan distribusinya kemana aja itu masih minim dibuka ke publik. Ini bikin pengawasan jadi lemah. Di sisi lain, distribusi anggaran ke daerah juga belum sepenuhnya jelas. Dalam sistem yang kompleks yang melibatkan pusat, daerah, dan pihak swasta, celah kayak markup atau pemotongan dana itu jadi makin terbuka. Masalah berikutnya adalah inefisiensi. Program sebesar ini kalau nggak diawasi ketat bisa banget over budget atau malah boros di operasional. Dan yang paling krusial, keamanan makanan. KPK bahkan nemuin masih ada dapur yang belum memenuhi standar teknis dan pengawasan pangan belum optimal. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kesehatan bahkan keselamatan anak-anak. KPK sendiri sebenarnya nggak bilang sudah terjadi korupsi, tapi mereka jelas kasih warning sejak awal. Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, tulis KPK dalam laporannya. Artinya, ini masih fase potensi tapi celahnya udah kebaca. Kalau kita tarik ke realitas lapangan, reaksi publik juga campur aduk. Ada yang ngerasa terbantu, tapi ada juga kasus soal kualitas makanan sampai dugaan keracunan yang bikin orang jadi was-was. Kami di Gerakan PIS sih ngelihat bahwa program MBG ini secara tujuan jelas penting, soal gizi, stunting, bahkan ekonomi lokal. Tapi yang jadi pertanyaan bukan niatnya, melainkan kesiapan sistemnya. Karena dalam kebijakan publik, idealnya urutannya itu jelas, implementasi dulu, evaluasi, perbaikan sistem, baru ekspansi anggaran. Kalau dibalik, anggaran dibesarin dulu, sementara masalah di lapangan belum beres, resikonya ikut membesar. Apalagi ketika KPK sudah ngasih sinyal ada 8 celah rawan. Seharusnya fokus utama itu nutup celah tersebut, bukan langsung memperluas skala. Kalau dipaksakan, resikonya nyata. Pemborosan anggaran, potensi korupsi makin besar, sampai ancaman kesehatan buat penerima manfaat. Jadi ini bukan soal setuju atau tidak dengan programnya, tapi soal tanggung jawab sistem. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekedar ekspansi cepat, tapi transparansi evaluasi, standar keamanan pangan yang jelas, dan pengawasan yang bisa diuji publik. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal angka triliunan, tapi soal kepercayaan publik dan keselamatan jutaan orang. Yuk kita awasi terus pelaksanaan MBG. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia informasi berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Nantikan berita informasi selanjutnya dan tetap dukung channel kami. Terima kasih.